Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Safari. Saya mahasiswa semester 3 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran Al-Maturidiyah, yang mana tugas video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Islam yang diampu oleh Bapak Fajar Ahmad Imagi. Membicarakan tentang Al-Maturidiyah tentunya dimulai dengan pencetus Al-Maturidiyah, yaitu nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand yang sekarang disebut dengan Uzbekistan, salah satu kota besar di Asia Tengah. Ia lahir sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, salah seorang khalifah Abbasiyah. Tidak terlalu banyak catatan mengenai riwayat hidupnya, yang pasti beliau wafat pada tahun 994. Beliau adalah salah satu tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang mana hidup semasa dengan Abu Hasan Al-Hasari, pencetus akidah atau ajaran Al-Asy'ari. Bahkan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menahan dan menentang ajaran Mu'tazilah, yaitu salah satu akidah yang sangat rasional. Hanya saja perbedaan antara Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi, yaitu Maturidi sebagai pengikut Imam Hanafi, sedangkan Imam Asy'ari sebagai pengikut madhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah sejarah munculnya atau lahirnya aliran Al-Maturidiyah. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap adanya aliran Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah ini lahir bersamaan dengan Asy'ariyah dan mempunyai kemiripan dalam latar belakang dengan Asy'ariyah, yaitu mereka itu bertujuan untuk menahan ajaran Mu'tazilah. Meskipun sebenarnya aliran Al-Maturidiyah ini juga sama seperti Mu'tazilah, yaitu lebih menekankan kepada akal. Ada beberapa faktor yang menjadikan melatar belakangi munculnya aliran Maturidiyah ini. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap teologi Mu'tazilah. Nah, jadi Al-Maturidi ini lahir setelah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu dianggap berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal, yang mana kelompok Mu'tazilah itu lebih banyak sehingga lebih banyak teks agama yang tidak dianggap penting sama mereka. Nah, ada juga sebagian ahlul hadis atau sekelompok orang yang lebih mengedepankan atau lebih memfokuskan pada teks-teks agama sehingga tidak melibatkan atau tidak menggunakan akalnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qaramitoh yang dengan keras senantiasa menentang ulama-ulama salaf. Al-Maturidiyah ini dengan kedua faktor ini, kemudian Al-Maturidiyah lahir untuk mengembangkan metode atau penyelarasan antara akal dengan teks agama. Menurutnya memang akal itu penting, tetapi tidak seharusnya kita melupakan teks-teks agama. Oleh karena itu, Al-Maturidi ini muncul untuk mengembangkan suatu pendekatan pemikiran melalui penyelarasan akal dengan teks. Nah, Al-Maturidi ini bertujuan yaitu menyatukan prinsip-prinsip Mu'tazilah yang berlandaskan rasional atau akal dengan pemikiran-pemikiran Hambali yang bersifat tradisional. Seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ajaran atau pemikiran dalam aliran Al-Maturidiyah.
Membahas tentang pemikiran Al-Maturidiyah ini tentunya tidak akan lepas dengan konsep Mu'tazilah dan konsep Al-Asy'ariyah, yang mana Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ini masih berkaitan dengan Al-Maturidiyah. Nah, pandangan yang lebih jelasnya akan saya paparkan poin per poin. Pandangan yang pertama mengenai kebaikan dan keburukan dengan akal, yang mana Mu'tazilah ini menganggap bahwa segala perbuatan kita itu, baik perbuatan yang bagus atau perbuatan yang buruk, itu semuanya bersumber pada akal kita. Akal kita yang bisa menentukan bagaimana perbuatan kita. Sedangkan menurut Asy'ariyah itu, perbuatan manusia itu digantungkan kepada wahyu atau teks Al-Qur'an, yang mana menurut Al-Maturidi ini berarti Asy'ariyah itu menganggap bahwa perbuatan manusia itu bergantung kepada Tuhan, aturan Tuhan. Namun pemikiran Maturidi ini ada dalam pertengahan, yang mana manusia memang bisa dengan akalnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Baik contohnya seperti membantu orang lain, ramah kepada orang lain, dan perbuatan buruk seperti mencuri contohnya. Tapi soal aturan agama seperti sholat, puasa, zakat itu tidak bisa menentukannya sendiri, tapi hanya bisa diketahui lewat wahyu, lewat perintah Tuhan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai Allah itu bisa dilihat. Seperti dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 22 sampai ayat 23, surat ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang yang beriman itu sangat berseri-seri. Mereka sedang melihat kepada Tuhannya. Nah, ila rabbiha nadhirah. Nah, di sini itu manusia itu, orang-orang mukmin itu bisa melihat Tuhannya. Menurut Asy'ariyah memang pada hari kiamat kita bisa melihat Tuhan kita. Al-Maturidi bilang manusia memang wajib mengenal Tuhan. Nah, ini bisa kita pahami dengan menggunakan akal, bisa melihat ciptaan Tuhan seperti langit, bumi, manusia. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai Allah itu bisa dilihat. Seperti dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 22 sampai ayat 23, surat ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang yang beriman itu sangat berseri-seri. Mereka sedang melihat kepada Tuhannya. Nah, ila rabbiha nadhirah. Nah, di sini itu manusia itu, orang-orang mukmin itu bisa melihat Tuhannya. Menurut Asy'ariyah memang pada hari kiamat kita bisa melihat Tuhan kita. Al-Maturidi bilang manusia memang wajib mengenal Tuhan. Nah, ini bisa kita pahami dengan menggunakan akal, bisa melihat ciptaan Tuhan seperti langit, bumi, manusia. Tapi hukum-hukum agama misalnya seperti sholat dan puasa itu tidak terlepas, itu terlepas dari akal kita, tetap harus berasal dari wahyu, bukan akal manusia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Al-Qur'an. Di sini itu ada berbeda pandangan, namun ada juga pertanyaan. Pertanyaannya, Al-Qur'an itu sebenarnya Khaliq yang tercipta, yang menciptakan,
pencipta atau makhluk yang diciptakan. Nah, beliau menyatakan bahwa Al-Quran atau kalam Allah itu tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penciptaan atau tidak diciptakan, tidak bersifat dan tidak memiliki awal. Artinya Al-Maturidi ini sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kholik, kalam Allah itu adalah kholik. Namun di samping itu ada huruf-huruf, bentuk-bentuk atau Al-Quran yang bersifatnya mushaf itu disebutnya sebagai makhluk, bukan kholik, yang mana yang memiliki awal dan diciptakan. Yang mana dalam hal ini Al-Maturidi menegaskan bahwa kalam Allah itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah Ta'ala, tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Nah, Al-Quran ini ketika Al-Quran diposisikan sebagai kalam Allah, maka ini disebutnya sebagai kholik. Tetapi ketika Al-Quran yang berbentuk ada hurufnya, nah itu adalah makhluk. Nah, selanjutnya setelah Al-Maturidi ini meninggal pada tahun 994, Al-Maturidi ini terbagi menjadi kelompok yang besar. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Maturidi ini mempunyai murid yang bernama Al-Badawi dan Najm tadi itu. Nah, Al-Badawi. Golongan Al-Maturidi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Al-Maturidiyah Samarkand, yang kedua ada golongan Al-Maturidiyah Bukhara, yang mana ini itu dinamainya, mereka itu mempunyai namanya itu sesuai dengan letak geografisnya. Al-Maturidiyah Samarkand ini berada di Samarkand atau Uzbekistan, dan Bukhara ini ada di daerah Bukhara, begitu. Nah, golongan Samarkand ini mereka lebih banyak menggunakan akalnya dan hampir mirip dengan cara berpikir kelompok Mu'tazilah, mengandalkan akal. Cenderung ini itu seperti aliran Mu'tazilah. Sementara golongan Al-Maturidiyah Bukhara itu lebih cenderung ke Asy'ariyah atau berpaku kepada teks agama. Begitu mungkin secara singkat golongan Al-Maturidiyah yang terbagi menjadi dua. Nah, sedikit contoh kasus nih yang akan saya jelaskan antara Al-Maturid, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah untuk sedikit pemahaman bagi saya juga teman-teman ya. Jadi contoh, Mu'tazilah ini lebih mengedepankan akal daripada teks sara gitu, teks agama gitu ya. Contohnya seperti ini, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Membantu orang lain memang secara akal itu baik dan diterima. Berzina atau mencuri itu dihindari dan dituntut untuk menghindari perbuatan tersebut kita itu oleh akal. Berarti kalau misalnya dalam Al-Quran itu seandainya zina itu dihalalkan, misalnya ya, atau misalnya berbakti kepada orang tua itu dihalalkan, meskipun secara akal, secara logisnya pikiran itu menerima bahwa berbakti kepada orang tua itu hal yang baik, tetapi menurut syara itu diharamkan, dia tetap akan melakukannya. Dia tetap akan melakukan perbuatan itu. Begitupun Asy'ariyah. Asy'ariyah misalnya Al-Quran terlalu fokus pada teks. Misalnya zina itu diharamkan, meskipun secara akal itu tidak diterima, tapi secara syara misalnya itu diwajibkan, itu akan tetap diterima. Sementara Al-Maturidiyah tidak seperti itu. Apa yang akan akal kita itu diterima, ya dilaksanakan. Contohnya membantu orang lain, berbuat ramah itu ramah, sopan misalnya ya, akhlakul karimah itu
diterima oleh akal kita. Namun juga tidak melupakan syarat. Contohnya misalnya perintah sholat. Secara akal mungkin ini tidak diterima secara akal. Ngapain harus sholat? Apa fungsinya dan apa tujuannya? Misalnya seperti itu. Tapi ternyata ini adalah perintah syara atau secara teks agama, maka Al-Maturidi ini adalah menyelaraskan atau mencampurkan antara akal dengan teks agama. Seperti itu. Baik, saya setuju dengan aliran Al-Maturidiyah ini karena kenapa? Aliran ini menyeimbangkan antara akal, logika dengan teks agama. Yang mana aliran ini tidak terlalu ekstrim seperti Mu'tazilah yang hanya mengandalkan logika ataupun kelompok yang hanya mengikuti teks agama tanpa berpikir kritis seperti aliran Asy'ariyah. Pemikiran ini membantu saya dan banyak umat Islam, terutama di mazhab Hanafi, untuk memahami agama dengan cara yang lebih rasional tetapi tetap mengikuti aturan agama. Dan bahkan sampai sekarang pemikiran Maturidiyah masih diikuti di berbagai negara seperti Asia Tengah, Turki, dan daerah yang mengikuti mazhab Imam Hanafi. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.